Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farhan Adi Saputra dengan NIM C1C020056. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai etika penelitian. Baiklah, etika adalah konsep penelitian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Menurut Aristoteles, pengertian etika dibagi menjadi dua, yaitu terminus technicus dan manner and custom. Terminus technicus adalah etika yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan dengan mempelajari suatu problema tindakan atau perbuatan manusia. Sedangkan manner and custom adalah pembahasan etika yang berhubungan atau berkaitan dengan tata cara serta adat kebiasaan yang melekat pada kodrat manusia, yang sangat terkait dengan arti baik dan buruk suatu perilaku, tingkah laku, atau perbuatan manusia. Maka dari penjelasan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa etika sesungguhnya membantu peneliti untuk menentukan tindakan apa yang harus diambil. Demikian halnya dengan etika penelitian. Etika penelitian adalah sudut pandang atau ketentuan baik, buruk, benar, atau salah dalam kegiatan penelitian. Menurut Early Baby tahun 1973 dalam pembahasannya mengenai survei bahwa ada beberapa aturan etika yang harus ditaati oleh peneliti dan berlaku bagi semua metode penelitian. Di antaranya adalah peneliti tidak dapat memaksa seseorang untuk terlibat dalam penelitian, seperti meminta kepala desa mengharuskan warganya berkumpul di suatu tempat untuk diwawancarai. Kemudian masuk ke bagian prinsip etika penelitian. Ada yang pertama yaitu menghormati harkat dan martabat manusia. Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak responden. Responden memiliki kebebasan menentukan pilihan dan kebebasan dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus mempersiapkan formulir persetujuan responden atau informed consent. Yang kedua yaitu menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas responden baik nama maupun alamat dalam kuesioner atau alat ukur peneliti. Yang ketiga yaitu menghormati keadilan dan inklusivitas. Penelitian harus dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis, serta perasaan religius responden. Yang keempat yaitu memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Peneliti harus melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian agar hasilnya bermanfaat semaksimal mungkin bagi responden dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi. Penelitian juga harus meminimalisasi dampak yang merugikan responden. Kemudian masuk ke macam-macam etika penelitian. Yang pertama yaitu etika deskriptif. Etika deskriptif adalah etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai suatu yang bernilai. Artinya etika deskriptif berbicara mengenai fakta secara apa adanya. Kedua yaitu etika normatif, adalah etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidupnya. Kemudian yaitu adalah kode etik penelitian. Yang pertama yaitu adalah kejujuran. Jujur dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, publikasi hasil. Jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. Kejujuran adalah aspek personal peneliti. Yang kedua yaitu objektivitas. Sebisa mungkin meminimalisir kesalahan dalam rancangan percobaan, analisis dan interpretasi data, penilaian ahli atau rekan peneliti, keputusan pribadi, pengaruh pemberi dana atau sponsor penelitian. Yang ketiga yaitu integritas. Memiliki integritas yang tinggi merupakan salah satu kode etik dalam penelitian. Hal ini dapat diwujudkan dengan selalu menepati bila ada janji dan perjanjian, melakukan penelitian dengan tulus dan selalu menjaga konsistensi pikiran dan perbuatan. Yang keempat adalah ketelitian.
Berlaku teliti dan menghindari kesalahan yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pencatatan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Yang kelima yaitu keterbukaan. Terbuka, saling berbagi data, hasil, ide, alat, dan sumber daya penelitian. Selain itu juga terbuka terhadap kritik dan ide-ide baru. Yang keenam yaitu penghargaan terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki, memperhatikan paten, copyright, dan bentuk hak intelektual lainnya. Yang ketujuh yaitu penghargaan terhadap kerahasiaan atau responden. Bila penelitian menyangkut data pribadi, kesehatan, catatan kriminal, atau data lain yang dianggap responden sebagai data rahasia, maka peneliti harus menjaga kerahasiaan data tersebut. Yang kedelapan yaitu publikasi yang terpercaya. Menghindari publikasi penelitian yang sama secara berulang-ulang ke berbagai media seminar, jurnal. Yang kesembilan yaitu pembinaan terhadap rekan kerja atau kolega. Kemudian yaitu adalah tanggung jawab sosial. Yang ke-12 yaitu tidak melakukan diskriminasi. Yang ke-13 yaitu kompetensi, legalitas. Kemudian yang selanjutnya adalah rancang pengujian dengan hewan percobaan dengan baik. Kemudian yaitu mengutamakan keselamatan manusia. Bila harus menggunakan manusia sebagai penguji penelitian, maka peneliti harus dirancang dengan teliti, efek negatif harus diminimalkan, manfaat dimaksimalkan, hormati hakikat kemanusiaan, privasi dan hak objek penelitian, menyiapkan pengobatan dan pencegahan bila sampel atau bahan percobaan menderita efek negatif dari penelitian. Kemudian yaitu bentuk pelanggaran dalam etika penelitian. Bentuk pelanggaran terhadap etika penulisan suatu karya ilmiah menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiarisme di perguruan tinggi antara lain yang pertama yaitu plagiarisme. Plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan suatu karangan, pendapat atau karya orang lain dan dijadikan seolah karangan sendiri. Menurut Profesor Dr. Insinyur Heri Suhardianto tahun 2012, ciri-ciri plagiarisme yaitu yang pertama yaitu mengakui pendapat orang lain sebagai pemikiran sendiri, meringkas dan mengutip tanpa menyebutkan sumbernya, menyajikan tulisan yang sama tanpa menyebutkan sumbernya, dan juga meringkas dengan menyebut sumbernya tetapi rangkaian kalimat masih terlalu sama dengan sumbernya. Yang kedua yaitu adalah fabrikasi. Fabrikasi adalah proses pembuatan suatu karya tulis dengan menggabungkan satu karya dengan karya lain. Ciri-ciri fabrikasi yaitu ditandai dengan data yang tidak ada menjadi seolah-olah ada. Proses penulisan data tidak berdasarkan observasi yang jelas dan valid. Penulisan daftar pustaka yang tidak jelas. Yang ketiga yaitu eksploitasi. Eksploitasi adalah pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti. Misalnya peneliti senior memeras tenaga peneliti junior dan pembantu penelitian untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari dan memperoleh pengakuan atas kerja keras pihak lain. Yang keempat yaitu injustice. Injustice adalah perbuatan tidak adil sama peneliti dalam pemberian hak keperangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang. Yang selanjutnya yaitu pencegahan pelanggaran etika penelitian. Yang pertama yaitu cara mencegah pelanggaran etika penulisan adalah antara lain yaitu kejujuran sangat diperlukan seorang penulis apabila akan menghasilkan suatu karya. Apabila penulis ingin menggemukakan kalimat yang bersumber dari tulisan orang lain namun tidak tahu cara merujuk sumbernya secara benar, maka diperlukan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tata tulis, membuat kalimat yang benar, mengutip kalimat baik kutipan langsung maupun tidak langsung dan sebagainya. Mengakui karya orang lain yang dijadikan bahan pustaka merupakan salah satu tindakan jujur seorang penulis karena akan mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mencegah plagiarisme dapat dilakukan dengan cara antara lain yaitu menulis referensi pada setiap informasi, menggunakan tanda kutip pada setiap kalimat yang menggunakan kata-kata dari penulis lain, menjelaskan bahwa tulisan tersebut adalah ide seseorang, menggunakan kata-kata sendiri. Kemudian menurut Sutopo tahun 2014, cara mengutip informasi yang didapat dari tulisan orang lain, misalnya sumber yang dibaca. Indonesia memiliki banyak potensi energi seperti tenaga air, panas bumi, biomasa, angin, dan matahari yang bersih dan ramah lingkungan. Tetapi pemanfaatannya belum maksimal. Belum maksimal pemanfaatan energi tersebut tidak dapat bersaing dengan biaya pembangkitan
pembangkit listrik berbahan bakar energi fosil. Tulisan yang Anda buat seharusnya yaitu, walaupun memiliki berbagai potensi energi terbarukan untuk dikembangkan, Indonesia masih mengalami banyak hambatan dalam upaya menyediakan listrik yang cukup bagi masyarakat. Salah satu penyebab utama lambatnya pengembangan energi terbarukan di tanah air adalah karena biaya produksi listrik dari energi tidak dapat bersaing dengan biaya pembangkit listrik berbahan bakar dengan fosil. Yang kedua yaitu sanksi terhadap pelanggaran etika penulisan. Pelanggaran terhadap plagiarisme sudah ada pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan sanksinya untuk setiap tingkatan berbeda-beda, yaitu sanksi bagi tingkat mahasiswa itu teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak dosen, penurunan pangkat dan jabatan akademik atau fungsional, pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Kemudian sanksi bagi dosen yaitu teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan, penurunan pangkat dan jabatan atau fungsional, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan. Kemudian sanksi bagi pemimpin perguruan tinggi itu berupa teguran, peringatan tertulis, pernyataan pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan hukum dalam bidang akademik. Sekian presentasi dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.